Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1091 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Sentomaru. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di tepi laut Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, pulau tersebut telah dikepung oleh 100 kapal angkatan laut. Namun, Pulau Egghead dilindungi oleh Pacifista Mark III dan Cyborg Monster Laut di bawah komando dari Sentomaru. Dalam chapter yang lalu, ketika Sentomaru tahu Kizaru memasuki pulau, maka Sentomaru pun telah mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan. Dalam chapter terbaru ini, diperlihatkan bahwa perintah tersebut mulai dijalankan. Pacifista Mark III dan Cyborg Monster Laut melancarkan serangan beruntun kepada kapal-kapal angkatan laut. Tampak beberapa kapal tenggelam akibat ulah dari Cyborg Monster Laut. Tentu pihak angkatan laut tidak tinggal diam saja. Mereka juga membalas serangan sehingga situasi menjadi semakin kacau. Dua orang Vice Admiral tampak mulai beraksi. Pertama ada Vice Admiral Dol yang melancarkan tendangan ke wajah Pacifista. Walau adegan pertarungan Dol hanya sekilas, tapi karakter yang satu itu cukup menarik sejak awal kemunculannya. Sepertinya dia juga memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan, walau secara keseluruhan belum diketahui apa saja kemampuan yang dimiliki oleh Dol. Kedua, ada seorang Vice Admiral yang namanya tidak diketahui. Yang jelas, Vice Admiral itu memiliki ciri khas dagu yang berlapis, yang mana sebelumnya dia ditampilkan bersama para Vice Admiral lain yang datang ke Pulau Egghead. Vice Admiral dengan dagu berlapis itu memakai semacam senjata mekanik di salah satu lengannya, mirip seperti karakter Zipper yang ada dalam movie Z. Senjata itu pun digunakan oleh sang Vice Admiral untuk menyerang salah satu Cyborg Monster Laut. Semoga saja kedepannya nanti akan diperlihatkan lebih banyak aksi dari para Vice Admiral. Sementara kekacauan terjadi di laut dan tepi Pulau Egghead, di bagian dalam juga ada sebuah pertarungan. Kizaru melancarkan tendangan yang kuat kepada Sentomaru, sehingga Sentomaru pun terlempar karena tidak mampu menahannya. Kizaru pun bertanya mengapa Sentomaru memilih untuk berpihak kepada bajak laut sekarang ini. Dengan tegas, Sentomaru menjawab dia akan bergabung dengan siapa saja yang akan menyelamatkan Vegapunk. Jadi, fokus Sentomaru bukan berpihak kepada bajak laut topi jerami, melainkan fokus Sentomaru adalah keselamatan dari Vegapunk. Kebetulan, bajak laut topi jerami ada di pihak Vegapunk, sehingga Sentomaru pun memihak kepada mereka. Dalam chapter kali ini juga diperlihatkan kilas balik tentang pertemuan pertama Sentomaru dengan Vegapunk dan Kizaru. Seperti yang telah dijelaskan dalam SBS volume 106 tentang masa lalu Sentomaru, dia berada di suatu pulau, di mana ada beruang liar yang mengamuk di pulau itu. Angkatan Laut menerima laporan soal beruang yang melukai warga, sehingga mereka pun datang ke sana. Terungkap bahwa marinir dari pihak Angkatan Laut yang datang ke lokasi adalah Kizaru. Vegapunk juga ikut serta, karena dia berniat membuat sistem untuk melawan beruang liar. Saat mereka pergi menginvestigasi gunung berbahaya yang ada di pulau tersebut, mereka melihat seorang bocah laki-laki. Bocah itu telah mengalahkan semua beruang memakai teknik sumo, dan dia pun menjadi bos di gunung tersebut. Bocah itu tidak lain adalah Sentomaru. Sentomaru memiliki perilaku yang kasar dan kekuatan yang besar, sehingga warga takut dan enggan untuk bersamanya. Vegapunk pun merekrut Sentomaru untuk menjadi pengawalnya. Kizaru juga melatih Sentomaru untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, sehingga dia bisa menjadi pengawal yang bagus untuk Vegapunk. Pada masa lalu, ikatan dan hubungan mereka sebenarnya sangat erat, tapi kini Sentomaru dan Kizaru malah harus bertarung satu sama lain. Setelah kilas balik berakhir, diperlihatkan Kizaru memakai teknik andalannya yang bernama Yasakani no Magatama untuk melancarkan serangan cahaya beruntun kepada Sentomaru. Setelah itu, Sentomaru balas menyerang memakai teknik yang bernama Ashigara Dokoi. Bila kita ingat kembali, Sentomaru pernah memakai teknik itu untuk membuat Luffy terpental di Sabaody 2 tahun lalu. Sayangnya, kali ini saat memakai teknik tersebut kepada Kizaru, Kizaru berhasil menahannya dengan mudah. Tak lama berselang, Kizaru pun mengalahkan Sentomaru memakai teknik cahaya.
Setelah itu, Kizaru memakai chip komando untuk memberi perintah kepada para pasifista Mark III agar mereka menyerang para cyborg monster laut. Mengingat Sentomaru sebagai pemberi perintah sebelumnya sudah tidak sadarkan diri, jadi Kizaru bisa memberi perintah lain kepada para pasifista Mark III. Dengan begitu, para pasifista Mark III pun sekarang telah berada di bawah kendali Angkatan Laut. Usai melakukan hal tersebut, Kizaru berkata kepada Sentomaru yang sudah tumbang bahwa dia hanya menjalankan misinya. Sebenarnya, Kizaru sempat berpikir untuk menyelamatkan Sentomaru bersama York, Pang-Record, dan energi pembangkit Mother Flare. Namun, seperti yang kita tahu, situasi menjadi seperti sekarang ini. Wajah Kizaru terlihat sedikit lebih serius dan emosi. Ini berbeda dari Kizaru yang biasanya tampak santai dan menyebalkan. Dari sini jelas bahwa seperti apapun sikap Kizaru, dia juga hanya seorang manusia yang tetap memiliki perasaan dan juga sisi emosional. Sentomaru adalah orang yang cukup berharga bagi sang admiral itu, sehingga pasti perasaannya terganggu usai mengalahkan Sentomaru. Beralih ke Labo PES, di sana Vega Force 01 sedang digunakan untuk memindahkan kapal Tosan Sunny. Pada saat yang sama, Kizaru menerobos masuk ke dalam Labo PES melewati Frontier Dome yang sedang aktif. Lalu di bagian laboratorium, CP0 ternyata masih ingin menyelesaikan misi mereka untuk membunuh Vegapunk. Rob Lucy mencoba menyerang Vegapunk, tapi untung saja Stussy cepat beraksi untuk menahan serangan tersebut. Lalu, Sanji mengambil bubble gun dari Nami untuk mengurung Kaku di dalam bubble shield, sama seperti yang terjadi kepada para Serapi. Sedangkan untuk masalah Rob Lucy yang tadi serangannya ditahan oleh Stussy, dia dilawan oleh Zoro. Zoro melancarkan serangan kepada Rob Lucy, yang mana mereka berdua keluar menembus dinding. Pertarungan Zoro melawan Rob Lucy akan segera terjadi. Cerita kemudian kembali kepada Kizaru. Pada bagian akhir chapter, dia mencoba untuk mengikuti Vega Force 01. Namun, Luffy bereaksi dengan cepat. Dia melancarkan tendangan kepada Kizaru, walau tendangan tersebut berhasil Kizaru tangkis. Luffy pun dengan lantang berkata kepada Kizaru bahwa sekarang, bajak laut topi jerami telah 100 kali lebih kuat dibanding 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, bajak laut topi jerami tidak ada apa-apanya dibanding Kizaru. Tapi sekarang, situasinya tentu jauh berbeda. Luffy bisa sangat percaya diri walau berada di hadapan Admiral. Kepercayaan diri Luffy kali ini bukan sekedar modal nekat, melainkan kekuatannya memang telah jauh berkembang. Dengan ini, aksi balas dendam Luffy kepada Kizaru akan segera terjadi. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Luffy dengan kekuatannya yang sekarang ini menghadapi seorang Admiral dalam pertarungan yang serius. Setelah mengalahkan Sentomaru tadi, ekspresi wajah Kizaru menjadi sangat serius. Berbeda dengan sebelumnya, Kizaru yang terlihat santai dan bercanda. Kemarahan Kizaru ini pasti akan dilimpahkan ke seseorang, dan itu adalah Luffy. Jadi, kali ini Luffy akan bertarung melawan Kizaru dalam mode serius. Tentu Luffy juga harus sangat serius, karena pertarungan ini akan sangat luar biasa. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1091. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.